Allah kemudian nanti akan berfirman kepada para malaikatnya, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habatin minal iman. Kalian penjaga neraka, keluarkan dari neraka manusia-manusia yang walaupun ada sebesar biji zarrah keimanan dalam hati mereka, keluarkan mereka. Inilah gambaran umat yang disebut dengan ummatul ijabah. Jikalau ia masuk dalam kategori manusia yang zalimun li nafsihi, dicuci, dijemur, disetrika, baru kemudian dimasukkan ke dalam lemari, dicuci dosanya dengan dipanggang di api neraka, disetrika, lalu barulah kemudian setelah noda-noda hilang dari dirinya, ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Lewat mimbar khutbah yang mulia ini, para khatib selalu mengingatkan kita minimal sekali dalam sepekan, agar kiranya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanyalah orang-orang yang bertakwa yang akan sukses hidupnya dari dunia sampai akhirat sana. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jelas sekali dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang disebut dengan sebutan fauzan 'azima, orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar, kesuksesan yang sangat besar, kejayaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang yang selalu menjadikan takwa sebagai bekal dalam hidupnya. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, kata Nabi, akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan masuk surga. Qalu man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya keheran-heranan, emang ada orang-orang yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Beliau kemudian menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba.
siapa yang taat kepadaku, itulah orang-orang yang akan masuk surga. Dan siapa yang melanggar perintahku, itulah orang-orang yang disebut sebagai orang yang enggan masuk surga. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kata para ulama, umat Nabi terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sebutan ummatul ijabah, dan ada umat yang disebut dengan ummatul da'wah. Ummatul ijabah adalah umat yang menerima dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi sebagai nabi akhir zaman. Itu disebut sebagai ummatul ijabah, umat yang menerima dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kelompok umat yang kedua disebut sebagai ummatud da'wah, yaitu umat atau manusia-manusia yang masih memerlukan dakwah Islamiyah, yaitu orang-orang yang belum mau mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak mengakui baginda Nabi sebagai nabi akhir zaman. Orang-orang yang belum mau beriman dan orang-orang yang belum masuk Islam, itulah orang-orang yang disebut sebagai ummatud dakwah, manusia-manusia yang masih memerlukan dakwah Islamiyah. Namun hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, ummatul ijabah, umat yang menerima dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita-kita ini, itu terbagi menjadi tiga. Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran di surat Fatir ayat yang ke-32. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Bahwa umat yang menerima dakwah baginda Nabi berdasarkan ayat ini itu terbagi menjadi tiga. Summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Kata para ulama, siapapun orang-orang yang beriman, siapapun orang-orang yang beragama Islam, itu masuk dalam kategori manusia-manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas nanti lebih banyak dosa dibanding dengan pahala, terlepas nanti seimbang antara pahala dan dosa-dosanya, terlepas ada nanti kelompok manusia yang disebut dengan sabiqum bil khairat, orang-orang yang lebih banyak pahala dibanding dengan dosanya. Yang jelas, siapapun manusia yang beriman, siapapun manusia yang beragama Islam, masuk dalam kategori manusia-manusia pilihan yang Allah sebut dalam ayat ini. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kata istafa, yastafi istifaan, itu maknanya pilihan dan filter yang dilakukan oleh Allah. Maka Nabi Muhammad sering disebut dengan Al-Mustafa, artinya manusia pilihan. Bentuk isim maf'ul dari fi'il istafa, yastafi istifa. Maka siapapun, sekali lagi, manusia yang beriman dan beragama Islam, selama ia beragama Islam, mau dia kelompok preman, mau dia kelompok orang-orang yang selalu mengenakan sorban, selama ia beragama Islam, ia masuk dalam sebutan sebagai manusia pilihan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kelompok orang yang beriman, kelompok orang-orang yang beragama Islam, kelompok orang-orang yang disebut sebagai ummatul ijabah, itu terbagi menjadi tiga. Kelompok yang pertama, faminhum zalimun linafsihi,
Ada kelompok orang-orang yang lebih banyak dosanya dibandingkan dengan pahalanya. Lebih banyak melakukan maksiat dibandingkan melakukan taat. Lebih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dibandingkan dengan ketaatan dan taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok yang pertama disebut sebagai manusia zalimun li nafsihi, orang beriman tetapi zalimnya kepada dirinya, melanggar larangan-larangan Tuhannya lebih banyak dibandingkan pahala dan amal ibadah yang dilakukannya. Kelompok manusia yang kedua yang Allah sebut dalam ayat ini, wa minhum muqtasid, dan di antara umat yang disebut dengan ummatul ijabah, yaitu orang-orang yang beragama Islam, ada kelompok manusia yang disebut sebagai umat muqtasidah, yaitu orang-orang yang seimbang antara pahala dan dosanya, seimbang antara kebaikan dan kejahatannya, seimbang antara pekerjaan-pekerjaan yang baik dan buruknya. Ini disebut sebagai manusia yang muqtasid, orang-orang yang dalam kehidupannya sehari-hari salat ia kerjakan, tapi pelanggaran-pelanggaran juga tidak bisa ia tinggalkan. Ini disebut sebagai ummatun muqtasidah, kelompok yang muqtasidah. Kelompok yang ketiga dari kelompok orang-orang yang disebut sebagai ummatul ijabah, umat yang beragama Islam, umat yang beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan mengakui Nabi sebagai Nabi akhir zaman, disebut sebagai sabiqum bil khairat. Ada kelompok orang-orang yang dalam hidupnya semangatnya selalu semangat fastabiqul khairat, selalu berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin ia tentu ada salah yang ia lakukan, tetapi ia sangat menghindari melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Kebaikannya, amal ibadahnya selalu terdepan dalam melakukan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Inilah hebatnya orang-orang yang beriman. Inilah hebatnya menjadi umat Nabi akhir zaman. Walaupun mungkin ada di antara kita dosanya lebih banyak daripada pahalanya, bahkan bisa jadi dalam hidupnya ia pernah melakukan dosa-dosa besar, pelanggaran-pelanggaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hadisnya, dan hadis ini masih tertulis sampai hari ini di dekat Raudhah, di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku akan aku berikan termasuk kepada mereka-mereka yang sempat melakukan dosa-dosa besar. Syafaatku akan aku berikan, kata baginda Nabi, kepada mereka-mereka yang dalam hidupnya sempat melakukan dosa-dosa yang mungkin dalam pandangan ajaran Islam termasuk minal kabair, satu di antara dosa-dosa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadisnya, ijtanibu as-sab'al mubiqat, kata Nabi, hindarilah, jauhilah, jangan sampai kalian melakukan satu di antara 7 dosa besar. Satu di antara 7 dosa besar itu asyirku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qatlun nafsi bighairil haq, menghilangkan nyawa dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Ini satu di antara dosa besar. Tapi hebatnya umat Islam, umat Nabi akhir zaman, mereka orang-orang yang beriman dan beragama Islam,
walaupun sempat melakukan dosa besar, kata Nabi, syafaatku masih bisa aku berikan kepada mereka-mereka yang sempat melakukan dosa-dosa besar. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kalau ummatul ijabah yang terbagi menjadi 3 tadi, yaitu ada orang-orang yang zalimun li nafsihi, lebih banyak dosa dibandingkan dengan pahalanya. Ada kelompok yang kedua muktasid, seimbang antara dosa dan pahalanya. Ada kelompok yang disebut dengan sabiqum bil khairat, orang-orang yang selalu semangatnya fastabiqul khairat. Kalau ada di antara mereka yang misalnya nanti Allah putuskan masuk neraka, naudzubillahi min zalik, itu mereka tidak akan kekal berada di dalam neraka. Tetapi kalau umat yang disebut dengan ummatud dakwah, manusia-manusia yang belum mau mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan belum mau mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka, tidak akan pernah mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, izinkan khatib yang dhaif ini kalau boleh memberikan sebuah ilustrasi bahwa di antara 3 kelompok ummatul ijabah, umat baginda Nabi, orang-orang yang beragama Islam, kalau ada yang masuk dalam kelompok yang disebut dengan zalimun li nafsihi, orang-orang yang ternyata dalam hidupnya lebih banyak dosa dibandingkan dengan pahalanya, lalu ia meninggal dunia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh diibaratkan, orang-orang ini nanti ibarat kalau kita dulu punya baju. Baju kita banyak sekali kotoran dan daki-daki yang menempel pada baju itu. Baju itu kita rendam dalam ember. Kita masukkan ke dalam rinso. Sehari, 2 hari, kadang seminggu kalau kita malas. Baru kemudian baju itu kita kucek-kucek. Lalu setelah kita kucek-kucek, kita bilas dengan air yang bersih. Lalu kemudian kita jemur. Dan sebelum dimasukkan ke dalam lemari, biasanya kita setrika terlebih dahulu. Itulah gambaran orang-orang yang zalimun li nafsihi, orang-orang yang lebih banyak dosa dibandingkan dengan pahalanya. Maka nanti ia dimasukkan dulu ke dalam neraka. Setelah ia dimasukkan ke dalam neraka, dicuci dosa-dosanya, bersih ia dari segala noda dan dosa. Setelah ia dipanggang dan dijemur dalam panasnya neraka, kemudian disetrika dengan lantaran dosa-dosa yang dilakukan, barulah kemudian ia dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana baju tadi, setelah dijemur, disetrika, barulah kemudian dimasukkan ke dalam lemari. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah kemudian nanti akan berfirman kepada para malaikatnya, akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala habbatin minal iman. Kalian penjaga neraka, keluarkan dari neraka manusia-manusia yang walaupun ada sebesar biji zarrah keimanan dalam hati mereka, keluarkan mereka. Inilah gambaran umat yang disebut dengan ummatul ijabah. Jikalau ia masuk dalam kategori manusia yang zalimun li nafsihi, dicuci, dijemur, disetrika, baru kemudian dimasukkan ke dalam lemari, dicuci dosanya dengan dipanggang di api neraka, disetrika, lalu barulah kemudian setelah noda-noda hilang dari dirinya, ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin,
Tapi jangan kemudian coba-coba ada di antara kita yang berpikir, toh nanti pada akhirnya kita akan masuk surga. Gak apa-apalah sebentar masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab." Setiap kali badan-badan mereka hancur lebur disiksa dalam neraka, kami ganti dengan badan-badan yang baru. Terus seperti itu. Liyadzuqul adzab, agar kiranya mereka betul-betul merasakan bagaimana pedihnya yang namanya api neraka. Maka jangan pernah kita berpikir untuk main coba-coba. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Namun terlepas dari siapapun dan dimanapun kita masuk di antara tiga kelompok umat baginda Nabi tadi, zalimun li nafsihi kah kita? Lebih banyak dosanya kah dibandingkan dengan pahalanya? Muktasibkah kita? Seimbang antara dosa dan pahala kah kita? Sabiqum bil khairat kah kita? Termasuk orang-orang yang selalu pastabiqul khairat kah kita dalam hidup kita? Hebatnya umat baginda Nabi tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Pada akhirnya semuanya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin sidang salat Jumat, marilah kita selalu bangga menjadi umat Nabi akhir zaman. Jangan sampai kemudian ia lepas dari diri kita, terlepas dari kelompok mana kita di mana kelompok di antara yang tiga ini kita berada. Tetaplah selalu bangga menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agarnya kita termasuk dalam sebutan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat dan anugerah Allah yang luar biasa besar. Tidak bisa ditukar dengan harta, tidak bisa ditukar dengan dunia dan segala isinya. Maka jangan sampai ia lepas dari diri kita sampai ujung napas terakhir yang keluar dari diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fattaqullaha rabbakum ayyuhal mu'minun wa sallu 'ala nabiyyikum. Allahumma salli 'ala Muhammad wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah wa khtim lana ya rabbana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Sawatarilu sausukupakum baina tasbiyatas sukub min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan. Sallu salatal muwaddi'. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atidh dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.